Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Selamat datang di podcast kita hari ini. Untuk topik podcast kita kali ini yaitu kampanye dalam berbangsa dan bernegara. Dan dalam podcast kita kali ini kita akan membahas secara khusus terkait suatu isu tentang banyaknya masyarakat yang berobat ke luar negeri. Nah, apakah benar kualitas pelayanan kesehatan di Indonesia tidak sebaik di luar negeri? Nah, kali ini saya sudah bersama teman-teman saya yang akan menemani diskusi kita kali ini. Namun sebelum itu mungkin saya perkenalkan diri dan perkenalkan teman-teman saya terlebih dahulu. Saya sendiri yaitu Lutfi, kemudian di sebelah kanan saya ada Bestariman, ada Alia, dan ada Ray. Dan kemudian di sebelah kiri saya ada Kavi dan ada Gitsby. Oke, terkait topik yang mau kita bahas hari ini, di sini sudah ada Ray yang akan menjelaskan pengalamannya yang kurang enak terkait pelayanan kesehatan. Gimana nih Ray ceritanya? Boleh sharing ke kami di sini? Halo Kak Lutfi, oke. Jadi waktu itu saya mencoba melakukan pengobatan atas sakit yang saya derita di sebuah RSA di Indonesia. Namun ketika di RSA tersebut, saya merasa tidak segera mendapatkan pelayanan yang baik dan responsif, sehingga menunggu sangat lama, Kak. Setelah mendapatkan giliran untuk berkonsultasi, lalu saya malah diarahkan ke RSB di Indonesia juga, karena katanya di RSA ini tidak tersedia peralatan yang memadai. Lalu saya disarankan teman saya untuk ke RSC di luar negeri. Nah, di sana saya mendapatkan pelayanan konsultasi kesehatan dengan cepat dan juga mendapatkan arahan pengobatan atas sakit yang saya derita itu dengan fasilitas dan teknologi medisnya yang juga canggih. Oke, makasih Ray atas ceritanya nih. Sekarang saya mau tanya menurut Gatsby, dari yang dialami Ray ini bagaimana menurut Anda? Oke, kalau menurut aku ya, keputusan Kak Rey itu untuk memutuskan berobat ke luar negeri nggak salah ya. Dengan mendapatkan pelayanan kesehatan yang kurang baik, serta tidak memadainya fasilitas di rumah sakit tersebut, kan Kak Rey sendiri juga memutuskan untuk berobat di luar negeri dengan alasan yang masuk akal menurut saya. Lagi pula dalam pasal 4 Undang-Undang Kesehatan ditegaskan bahwa setiap orang berhak atas kesehatan. Kemudian di pasal 28H Undang-Undang Dasar 1945, dibahas juga kayak terkait berhak memperoleh pelayanan kesehatan. Jadi menurut saya, selama berobat di luar negeri dapat memberikan pelayanan lebih baik dan hasil yang bagus, kenapa enggak untuk berobat di luar negeri? Seperti itu sih. Oke, sekarang aku mau tanya ke Alia tentang hal yang sama. Gimana menurut Alia? Kalau menurut saya sih memang banyak alasan khusus kenapa masyarakat lebih condong untuk berobat ke luar negeri. Dan berdasarkan sumber yang pernah saya baca juga, menurut Dr. Fiona Amelia dari Dokter, fasilitas dan teknologi di Indonesia itu sudah terbilang cukup memadai untuk pengobatan. Hanya saja stigma yang terlanjur tertanam di sebagian besar masyarakat bahwa pengobatan di luar negeri itu jauh lebih baik, sehingga masyarakat cenderung mengeneralisir stigma negatif terhadap seluruh pelayanan kesehatan yang ada di Indonesia, meskipun sebenarnya tidak demikian. Oke, nah setelah mendengar pendapat dari Gatsby dan Alia, kalau menurut Kavi gimana Kavi? Kalau menurut saya sih sah-sah saja sih orang Indonesia berangkat ke luar negeri. Toh di sana teknologi yang digunakan juga lebih maju dari kita. Saya mengutip pernyataan dari Ketua Asosiasi Rumah Sakit Swasta Indonesia, Link Ihsan Hanafi, yang menuturkan dari survei persepsi pasien Indonesia, sebanyak 48,96% pasien menilai peralatan medis di rumah sakit di Indonesia itu kurang canggih. Dan 30,29% menilai bahwa diagnosis rumah sakit itu kurang akurat. Jadi, semakin canggih teknologi medis yang digunakan, maka akan semakin akurat diagnosisnya. Ini seperti itu sih, kalau menurut saya. Oke, nah kalau menurut pendapat Bes yang terakhir nih, gimana Bes? Oh, kalau saya sih setuju dengan pendapat saudara Alia ya, di mana fasilitas rumah sakit yang di dalam negeri gak kalah kok daripada di luar negeri. Nah, sekarang saya terangkan nih, banyak sekali keunggulan berobat di dalam negeri daripada di luar negeri. Salah satunya mungkin dari segi biaya yang dikeluarkan, contohnya dari transportasi lebih hemat lah daripada di luar negeri. Nah, jadi itu tuh bisa menghemat kita. Nah, sedangkan fasilitas dalam negeri gak kalah kok daripada yang di luar negeri. Terima kasih. Baik. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah menyampaikan pendapatnya. Nah, sesuai dengan topik podcast kita kali ini yaitu kampanye dalam berbangsa dan bernegara. Jadi kita juga harus bangga ya akan segala hal yang telah ada pada bangsa ini. Dan mari kita coba bentuk stigma positif terkait
terkait apa aja yang ada di negara kita ini, karena biar gimana pun di dalam negeri ini tidak kalah dengan di luar negeri. Dan tentunya untuk pemerintah juga perlu berbenah, perlu melakukan pengembangan dan perbaikan sehingga dari publik pun bisa merasa puas dengan pelayanan yang diberikan. Mungkin sekian podcast kali ini, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.